Hujan turun perlahan membasahi jalan kecil menuju desa Cempakawangi. Sebuah desa terpencil yang selama bertahun-tahun menyimpan rahasia kematian seorang gadis muda. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, aroma bunga melati akan memenuhi seluruh desa. Dan siapapun yang mencium aroma itu, akan didatangi seorang gadis bergaun putih. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam kosong. Dan tubuhnya selalu penuh tanah kuburan. Warga menyebutnya Maya, gadis bunga desa yang mati secara tragis. Namun kematiannya bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan keji yang ditutupi seluruh warga desa. Dan kini, arwahnya kembali untuk menuntut balas. Sinta turun dari mobil travel tepat di depan gapura tua desa Cempakawangi. Sudah hampir 7 tahun ia meninggalkan desa itu. Sejak ibunya meninggal, Sinta memilih tinggal di kota dan tidak pernah kembali. Namun beberapa hari lalu, ia menerima surat misterius tanpa nama pengirim. Isi surat itu singkat. Kalau kamu ingin tahu siapa pembunuh ibumu, pulanglah sebelum malam Jumat Kliwon. Sejak membaca surat itu, Sinta terus merasa gelisah. Apalagi semalam, ia bermimpi didatangi seorang wanita cantik berpakaian putih. Wanita itu berdiri di tengah kebun bunga sambil menangis darah. Dan sebelum mimpi itu berakhir, wanita tersebut berbisik pelan. Aku menunggumu pulang. Angin malam berhembus dingin. Desa terlihat sangat sepi. Bahkan tidak terdengar suara jangkrik sedikit pun. Sinta berjalan sambil menarik koper. Saat melewati kebun bunga melati di pinggir jalan, ia tiba-tiba mencium aroma wangi yang sangat kuat. Aroma melati. Namun anehnya, semua bunga di kebun itu terlihat layu dan menghitam. Sinta berhenti, lalu perlahan menoleh. Di tengah kebun, ada seorang gadis berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, gaunnya putih kotor, dan tubuhnya diam tak bergerak. Sinta memanggil pelan. Permisi. Gadis itu perlahan memutar kepalanya. Sinta langsung membeku, karena wajah gadis itu penuh tanah, dan kedua matanya hitam pekat. Tiba-tiba, seluruh lampu desa mati. Gelap total. Lalu terdengar suara cekikikan perempuan dari tengah kebun. Sinta panik dan berlari. Namun suara langkah kaki lain terus mengikutinya dari belakang. Semakin cepat, semakin dekat. Hingga tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram pundaknya. Sinta menjerit keras. Ternyata, itu Buati. Dengan wajah pucat ketakutan, Buati berbisik. Kamu jangan pernah keluar malam di desa ini. Dia sedang mencari seseorang. Buati mengantar Sinta menuju rumah peninggalan ibunya. Rumah kayu tua itu berada di ujung desa. Sudah lama kosong. Ket dinding mengelupas. Halaman dipenuhi rumput liar. Dan di teras depan, tergantung rangkaian bunga melati kering. Sinta merasa aneh. Ibu sangat membenci bunga melati. Lalu siapa yang memasangnya? Batin Sinta dalam hati. Saat pintu rumah dibuka, bau tanah basah langsung menyergap. Udara di dalam terasa dingin menusuk. Buati terlihat gelisah. Sebelum pulang, ia berkata pelan. Kalau nanti malam kamu mendengar suara perempuan menangis, jangan pernah buka pintu. Sinta hanya mengangguk. Malam semakin larut. Listrik di desa sering mati. Sinta hanya ditemani lampu minyak. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah ranjang. Di dalamnya terdapat foto seorang gadis cantik. Gadis itu tersenyum sambil memegang bunga melati. Di belakang foto tertulis, Maya, bunga tercantik desa Cempakawangi.
Belum sempat Sinta berpikir, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar rumah. Sinta diam. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lalu suara perempuan lirih mulai terdengar. "Tolong buka pintunya." Sinta menegang. Suara itu terdengar seperti perempuan muda sedang menangis. Namun perlahan, suara tangisan itu berubah menjadi suara tertawa. Dan semakin lama, tertawanya berubah mengerikan. Sinta memberanikan diri mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menunduk, ia melihat jejak kaki berlumpur. Jejak itu mengelilingi seluruh rumah. Keesokan paginya, Sinta mendatangi warung Buati. Ia menunjukkan foto gadis bernama Maya. Wajah Buati langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia menolak bicara. Namun setelah didesak, Buati akhirnya menceritakan sesuatu. Dulu, Maya adalah gadis paling cantik di desa. Semua pria menyukainya. Ia dikenal baik hati dan suka merawat kebun bunga. Namun suatu malam, Maya ditemukan tewas di tengah kebun melati. Tubuhnya terkubur setengah badan. Dan matanya hilang. Warga mengatakan Maya dibunuh pencuri. Namun sejak malam kematiannya, teror mulai terjadi. Ada beberapa warga mengaku melihat Maya berjalan keliling desa. Siapapun yang melihatnya akan meninggal mengenaskan beberapa hari kemudian. Sinta mulai curiga. Apalagi setelah Buati berkata pelan, "Ibumu dulu satu-satunya orang yang tahu siapa pembunuh Maya." Sinta terkejut. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba dari luar warung terdengar suara jeritan. Warga berlarian menuju kebun bunga. Saat Sinta tiba di lokasi, seorang pria ditemukan tewas. Tubuhnya dipenuhi bunga melati. Dan kedua matanya hilang. Di tanah dekat mayat, tertulis dengan darah, "Satu dosa telah dibayar." Malam berikutnya, Sinta mulai mengalami gangguan. Lampu minyak di rumah sering mati sendiri. Suara perempuan menangis terdengar dari belakang rumah. Dan setiap pukul 12 malam, aroma melati selalu memenuhi kamar. Karena penasaran, Sinta mengikuti suara tangisan itu. Suara tersebut membawanya menuju sumur tua di belakang rumah. Sumur itu tertutup papan kayu lapuk. Saat Sinta mendekat, ia mendengar suara perempuan berbisik dari dalam sumur. "Tolong aku." Perlahan, Sinta membuka papan penutup sumur. Seketika, bau busuk menyengat keluar dari dalam. Sinta menyorotkan senter. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, wajah Maya muncul dari dasar sumur. Matanya hitam, mulutnya robek, dan rambutnya menjuntai penuh lumpur. Maya tersenyum, lalu merangkak naik keluar dari dalam sumur. Dengan gerakan cepat, Sinta menjerit dan terjatuh. Namun saat ia bangkit, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bunga melati basah dan sebuah kalung tua. Kalung milik ibunya. Sinta akhirnya menyelidiki masa lalu desa. Ia menemukan fakta mengerikan. Maya ternyata dibunuh oleh beberapa warga penting desa, termasuk Pak Lurah Darno. Maya mengetahui praktik pesugihan yang dilakukan para petinggi desa. Setiap tahun, mereka harus mengorbankan seorang gadis muda agar desa tetap makmur. Dan Maya dipilih menjadi tumbal. Ibu Sinta mengetahui semuanya. Namun sebelum sempat melapor, ibunya meninggal secara misterius. Kini Sinta sadar. Ibunya juga dibunuh. Malam itu, suasana berkabut cukup tebal. Sinta mendatangi rumah Pak Lurah. Namun rumah tersebut kosong. Di ruang belakang, ia menemukan ruangan rahasia.
Dindingnya dipenuhi foto perempuan muda. Semuanya korban. Di tengah ruangan, terdapat altar penuh bunga melati dan darah kering. Tiba-tiba, lampu padam. Lalu terdengar suara Maya tertawa. Satu persatu foto di dinding mulai berdarah. Dan dari belakang Sinta, terdengar suara napas berat. Saat menoleh, Pak Lurah berdiri sambil memegang senjata tajam. Matanya merah. Dan wajahnya penuh lumpur kuburan. Pak Lurah akhirnya mengaku. Maya memang dibunuh secara ritual. Namun arwahnya terlalu kuat. Setelah kematiannya, satu persatu pelaku mulai mati mengenaskan. Kini tinggal Pak Lurah seorang. Dan menurut kepercayaan desa, arwah Maya hanya bisa dihentikan jika tumbal baru diberikan. Pak Lurah memilih Sinta. Sinta diikat di tengah kebun melati. Hujan deras mengguyur malam Jumat Kliwon. Petir menyambar tanpa henti. Warga desa hanya diam ketakutan. Tiba-tiba, seluruh bunga melati di kebun bergerak sendiri. Tanah mulai bergetar. Dan dari tengah kabut, Maya muncul. Wajahnya mengerikan, tubuhnya penuh cacing tanah. Namun matanya menangis darah. Pak Lurah ketakutan. Ia mencoba kabur. Namun akar-akar dari dalam tanah mencengkeram tubuhnya. Maya berjalan perlahan mendekat. Sambil tertawa menangis. Satu persatu warga mulai berteriak histeris. Karena sosok perempuan-perempuan korban lain ikut muncul dari dalam tanah. Mereka menyeret Pak Lurah. Dan tepat di depan seluruh warga, mata Pak Lurah dicungkil oleh tangan Maya. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam tanah hidup-hidup. Setelah itu, Maya menoleh ke arah Sinta. Namun kali ini, wajahnya berubah sedih. Ia berbisik pelan. "Terima kasih." Lalu perlahan, seluruh sosok arwah menghilang bersama kabut. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aroma melati di desa itu hilang. Beberapa minggu kemudian, desa Cempakawangi mulai kembali normal. Sinta akhirnya meninggalkan desa itu. Sebelum pergi, ia sempat mendatangi makam Maya, yang baru dibangun oleh warga. Di atas pusara sederhana itu, terdapat setangkai bunga melati putih yang masih segar. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Sinta perlahan berjongkok. Lalu berbisik pelan, "Aku harap kamu benar-benar tenang sekarang." Namun warga masih percaya, arwah Maya belum benar-benar pergi. Karena setiap malam tertentu, masih ada yang mencium aroma melati di sekitar kebun lama. Bahkan kini ada kabar beredar, jika seseorang datang ke kebun itu tepat tengah malam, maka akan melihat seorang gadis cantik duduk sendirian, memegang untaian bunga melati, sambil menangis dalam kegelapan malam yang berkabut. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, masih banyak kisah cerita misteri yang lebih menegangkan. Dan ingat, tidak semua cerita horor hanya sekadar cerita.